Salam saudara, selamat datang di Pena Perak. Sering kita mendengar tentang istilah indigo atau anak indigo, di mana indigo ini katanya dapat melihat hal-hal gaib dan berkomunikasi dengan hal gaib tersebut, serta dapat melihat tentang masa depan. Benarkah demikian? Simak penjelasannya berikut ini sesuai dengan Al-Quran. Sebelumnya, mari kita membahas dulu arti indigo itu dan dari mana istilah indigo itu berasal. Anak indigo atau anak nila adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang dipercayai memiliki kemampuan, punya sifat spesial, dan bahkan supranatural. Konon anak indigo ini memiliki kemampuan telepati, mendapatkan vision atau pandangan, dan mempunyai indera keenam untuk melihat tentang masa depan, dapat melihat makhluk-makhluk dari alam gaib dan berkomunikasi dengan mereka. Konsep indigo pertama kali dikemukakan oleh seorang cenayang yang bernama Nancy Entebbe pada tahun 1970, di mana pada tahun 1982 Nancy menerbitkan buku Understanding Your Life Through Color, yang artinya memahami hidup Anda melalui warna. Yang di dalam bukunya dia menjelaskan bahwa semenjak pertengahan tahun 1960-an, dia mulai menyadari bahwa ada banyak anak yang terlahir dengan aura indigo. Menurut psikolog Russell Barkley, pergerakan zaman baru belum menghasilkan satupun bukti mengenai keberadaan anak indigo tersebut. Dan 17 sifat yang dikaitkan dengan anak indigo itu merupakan efek Forer, atau dalam kata lain terlalu umum sehingga dapat dikaitkan dengan banyak orang. Laurie Anderson pada sebuah artikelnya yang berjudul Indigo the Color of Money, yang artinya indigo warna uang, dia mengatakan bahwa kepercayaan akan anak indigo dapat menghasilkan banyak uang dari penjualan buku, video, sesi bimbingan untuk anak-anak, serta sumbangan. Dan Laurie mengatakan bahwa mereka semua adalah penipu zaman baru yang mencari keuntungan. Dari penjelasan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa penemu konsep anak indigo itu adalah Nancy Entebbe, dan dia adalah seorang cenayang atau orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Jadi, cenayang dan indigo itu sama. Dan ternyata di negara asalnya Amerika, konsep indigo itu dari dulu sampai sekarang masih menjadi perdebatan, dan banyak yang tidak mempercayainya. Sekarang, mari kita membahas tentang indigo itu dari pandangan Al-Quran. Perhatikan ayat ini. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, setan-setan itu, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Di ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa setan itu dapat melihat kita, tapi kita sama sekali tidak bisa melihat mereka, karena setan itu gaib dan berada di tempat gaib atau alam gaib. Terus perhatikan lagi ayat ini. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Ayat barusan dengan sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak akan bisa melihat hal-hal gaib di dunia ini.
kecuali manusia tersebut rasul atau nabi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, apakah orang cenayang, anak indigo, atau orang-orang yang mengaku bisa melihat hal-hal gaib itu adalah seorang rasul atau nabi? Jika seandainya ada orang yang bisa melihat atau mengetahui hal gaib seperti itu, maka dia pasti tahu tempat harta-harta terpendam di dalam bumi, dan dia cukup mengambil harta tersebut, maka dia akan menjadi orang paling kaya di dunia ini dan tidak perlu lagi bekerja untuk mencari uang. Saudara-saudaraku, apakah kita masih mau mempercayai sama kebohongan seperti itu? Alangkah bodohnya apabila kita mempercayai manusia yang mengaku bisa melihat dan mengetahui hal gaib, padahal penciptaan diri mereka sendiri pun mereka tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu kapan akan mati dan kapan akan dibangkitkan.